anak kelas 5, apa kabar? Semoga masih dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya dalam belajar. Nah, hari ini kita lanjut lagi materi PS kita. Silakan buka buku kamu halaman 53. Buka buku kamu halaman 53. Kita hari ini akan belajar tentang manfaat interaksi dengan lingkungan terhadap pembangunan sosial budaya. Kalau kemarin manfaat interaksi dengan lingkungannya terhadap masyarakat ya. Nah, kalau hari ini tentang pembangunan sosial budaya. Oke, dari buku kamu di halaman 53, di sana ada sebuah keluarga yang melakukan kegiatan berolahraga ya. Mereka berolahraga dengan cara mengayuh sepeda ya. Kalau kita lihat di sana, kenapa ini kok ada tentang interaksinya ya. Nah, saat mereka melakukan kegiatan olahraga santai ini ya, mereka berinteraksi dengan lingkungan yang ada di sekitar mereka ya, dimana kita lihat di sana dikatakan bahwa lingkungan mereka itu adalah lingkungan yang bersih ya, kemudian sejuk, asri karena banyak pohon-pohon rindang di sekeliling taman. Kemudian di tempat mereka berolahraga ini atau di taman ini juga terdapat orang-orang yang menjual makanan dan minuman di sekitar taman ya. Nah, interaksi yang terjadi adalah interaksi antar manusia ya dengan lingkungan dan juga orang-orang yang di sekitar ya atau masyarakat, kemudian juga pembangunan sosial budayanya. Nah, kita lihat kalau dari segi interaksi dengan lingkungannya seperti yang kita lihat tadi ya. Interaksinya adalah udara yang sejuk, tempat yang asri, dan mereka berolahraga di taman tersebut ya, di tempat yang lingkungannya bersih dan asri tadi ya. Interaksi dengan lingkungan, mereka juga melakukan interaksi sosial, yaitu misalnya saat mereka membeli makanan dan minuman itu sudah termasuk interaksi sosial ya, ataupun mereka berkomunikasi, ngobrol, berbicara dengan orang-orang yang berolahraga juga di sana, atau pengunjung ataupun pedagang yang ada di tempat tersebut ya. Itu termasuk interaksi sosial. Nah, untuk pembangunan sosial budayanya kita bisa lihat bahwa dengan adanya kegiatan interaksi, ngobrol ya, berbincang dengan orang-orang yang ada di sekitar mereka, itu akan mempengaruhi pembangunan sosial budaya, di mana ya interaksi ini dapat mempengaruhi pembangunan sosial budaya itu dengan adanya fasilitas umum yang disediakan oleh pemerintah, yaitu menyediakan sebuah taman di mana di sana ada pedagang. Nah, pedagang ini pun adalah salah satu bentuk dari pembangunan sosial budayanya untuk meningkatkan taraf hidupnya, di mana pengunjung taman yang berolahraga tadi dapat membeli ataupun mengkonsumsi dari apa yang sudah dijajakan di sana, sehingga pedagang pun memperoleh penghasilan lebih dari penjualannya tersebut. Nah, inilah yang dimaksud dengan pembangunan sosial budaya, di mana dengannya adanya interaksi ini ya, maka para pedagang memperoleh penghasilan, di mana penghasilan ini akan meningkatkan lagi taraf hidupnya. Seperti yang kita ketahui, kita sudah bahas juga kemarin bahwa pembangunan sosial budaya itu digunakan atau bermanfaat, tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas ataupun taraf hidup dari masyarakat tersebut ya.
Nah, itulah yang bisa kita ambil dan kita bahas dari contoh interaksi manusia dengan lingkungan terhadap pembangunan sosial budaya. Di buku kamu juga dikatakan bahwa pembangunan sosial budaya juga dapat dilakukan melalui bidang pendidikan, misalnya seperti kursus, pelatihan, sekolah, serta kegiatan organisasi seperti PKK ataupun Karang Taruna. Nah, seperti itu ya, tentang contoh-contoh di mana inti dari pembangunan sosial kemarin juga kita sudah bahas adalah untuk meningkatkan taraf hidup ataupun kualitas dari masyarakat itu sendiri. Kalau tidak ada interaksi sosial, maka kita tidak bisa melihat apa sih yang bisa kita bangkitkan lagi, kita ulik, kita kualitaskan lagi diri kita kalau kita tidak bisa berinteraksi dengan orang lain. Karena dengan adanya interaksi inilah kita bisa akan mengubah pola hidup kita menjadi lebih baik. Harap apa yang sudah kita bahas tadi bisa kamu tuliskan di buku catatan kamu dan bisa kamu tuliskan hal-hal penting yang sudah kita bahas ya. Dan untuk latihan kamu di rumah, silakan kamu kerjakan soal halaman 56 yaitu nomor 1 ya. Halaman 56 nomor 1. Silakan kalian tuliskan di sana ya. Dan kalian kerjakan. Sampai di sini dulu video pembelajaran kita. Ibu tidak pernah bosan untuk mengingatkan kalian tetap menjalankan protokol kesehatan dengan cara menggunakan masker ketika berada di luar, kemudian tidak lupa mencuci tangannya dan jauhi kerumunan orang banyak. Oke? Sampai di sini dulu dan kita bertemu lagi di video pembelajaran selanjutnya. Sampai jumpa.